Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kesyukuran bagi kita pada kesempatan yang sangat istimewa ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah fenomena alam, yaitu gerhana matahari, yang mungkin saja peristiwa ini akan sangat jarang sekali terjadi. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita hanya sekali ini kita bertemu dengan fenomena alam yang seperti ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita bertemu dengan peristiwa yang istimewa seperti ini, peristiwa alam yang terjadi seperti pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali sebetulnya yang membuat kita akan terus bersyukur terhadap apa yang terjadi pada diri kita, termasuklah pada kejadian ini. Dan di mana gerhana matahari ini bertemu dengan bulan Ramadan. Satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bertemu dengan gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, yaitu memperbanyak istighfar. Nastaghfirullahal azim. Perbanyaklah istighfar sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Bahkan kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak bersedekah apabila bertemu dengan gerhana. Dan pada saat ini kita bertemu dengan dua peristiwa, yaitu di akhir bulan Ramadan dan gerhana. Dan amalan yang sama, artinya amalan yang sama itu mempunyai keadaan dua peristiwa penting, yaitu Ramadan dan gerhana itu sendiri. Dan semoga Allah dengan pengetahuan, dengan keyakinan dan kesadaran kita bahwa kita berada pada kondisi ini, maka niat kita berada pada dua kondisi itu. Artinya kita mendapatkan keduanya kebaikan itu. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menelisik sejarah tentang mengapa adanya, bagaimana peristiwa munculnya gerhana, sholat gerhana ini, karena memang pada masyarakat jahiliyah atau masyarakat terdahulu sebelum Rasulullah SAW melihat bahwa alam itu adalah sumber kekuasaan, sumber kebesaran, sehingga tidak jarang kita menemukan umat-umat terdahulu yang menyembah, apakah menyembah matahari, apakah menyembah benda-benda langit yang lain, alam yang lain begitu. Kemudian ketika ada peristiwa yang terkait dengan kejadian-kejadian itu, maka akan dikaitkan seolah-olah ini adalah kekuatan dari peristiwa itu, kekuatan dari matahari, kekuatan dari bulan, kekuatan dari benda-benda yang lain. Kebetulan pada saat itu, dengan izin Allah, anak tercinta dari Rasulullah SAW meninggal dunia, atas nama Ibrahim, meninggal dunia. Kemudian orang-orang yang sudah sebetulnya memeluk Islam dan juga orang-orang jahiliyah yang memerangi Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW telah dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diwafatkan putranya yang bertepatan dengan peristiwa itu. Dan semua itu menjadi pembicaraan masyarakat pada saat itu. Kemudian dengan segera Rasulullah SAW datang ke masjid dan mengatakan, aqimus shalah,
menyeru kepada semua untuk mendirikan sholat, sehingga menjadi sunnah ketika dimulai sholat gerhana itu dengan aqimus shalah. Kemudian Rasulullah mengajak semuanya untuk datang sholat ketika peristiwa itu terjadi, pada gerhana itu terjadi. Kemudian dilaksanakanlah sholat dengan tuntunannya, ya, seperti sampai yang telah disampaikan tadi begitu, dengan bacaan Al-Baqarah, ya. Dalam riwayat menyatakan bahwa Al-Baqarah itu dibaca sampai tuntas, ya, untuk rakaat takbir pertama, pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua dibaca sampai tuntas Ali Imran, ya. Demikian juga rukunya sangat panjang. Rukunya berapa banyak? Sebanyak 100 kali, ya, 100 ayat di dalam surat Al-Baqarah itu panjang rukunya, ya. Kemudian di ruku yang kedua sebanyak 80 ayat surat Al-Baqarah. Jadi ini disebut dengan salat ruku, ya. Karena sebetulnya salat berdiri yang panjang itu sudah biasa kita dengar bahwa Rasulullah membaca surat yang sangat panjang di dalam qiyam-qiyamnya begitu. Tetapi di dalam ruku adalah jarang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama, di mana adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melawan bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana masyarakat terdahulu yang menganggap bahwa alam itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan ditunjukkan dengan peristiwa meninggalnya anak Rasulullah SAW, ya. Dan saya kira kita masih bertemu, ya, dengan masyarakat yang seperti itu pada saat ini, ya, yang melihat peristiwa-peristiwa alam itu adalah besar, sehingga antara anjurannya adalah, perintahnya begitu di sini adalah beristighfar sebanyak-banyaknya, terutama kepada kaum muslimin pada saat itu yang mungkin saja percaya, yang mungkin saja mereka terpengaruh dengan peristiwa, dengan keyakinan terdahulu yang ada. Dan sampai sekarang tentunya syariat yang diajarkan adalah memperbanyak istighfar. Dan alhamdulillah kita berada pada dua kondisi, ya, yang memposisikan kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya istighfar saja tidak cukup, kemudian dilanjutkan bukti istighfar kita kepada Allah dengan bersedekah. Sebetulnya sama peristiwanya sebenarnya dengan 10 hari terakhir. Rasulullah mengajarkan juga doa, Allahumma anta afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian berikutnya bersedekah yang banyak. Yang mampu, kata Rasulullah pada saat itu, bebaskan budak. Alhamdulillah kita pada saat ini tidak terjadi hal seperti itu. Tetapi makna-makna itu tetap bisa kita lakukan sebetulnya. Itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari segi sejarahnya dan amalannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa terjadinya peristiwa di alam raya ini, di semesta ini, seperti gerhana ini, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan perputaran siang dan malam, sama halnya dengan terbitnya matahari di ufuk timur dan tenggelamnya di barat. Sebetulnya sama saja peristiwa itu, tidak ada perbedaannya. Itu adalah kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari setiap peristiwa itu hendaklah kita mengambil pelajaran, mengambil maknanya. Makna yang terbesar adalah mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur karena kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memposisikan diri kita menjadi kecil di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah makhluk yang memang secara lahiriah menjadi sangat sombong kepada sesama manusia, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah selalu mengajarkan setiap sholat kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi selalu saja ada kesombongan itu. Setiap saat sholat kita, setiap rakaat dari sholat kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi muncul selalu kesombongan itu. Nastaghfirullahalazim. Bagaimana mungkin
kita bisa sombong di muka bumi ini, di atas tanah ini. Kita ini lahir dari tanah, kita hidup di atas tanah, kita makan dari hasil tanah, kemudian kita kembali kepada tanah. Tetapi sempat-sempatnya ada kesombongan di dalam hati kita yang hidup di atas tanah. Padahal kita selalu diingatkan dengan kata-kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, dengan kata-kata Allah diawali dengan ta'rif al-jalalah, bahwa Allah lah yang tertinggi, the supreme power sebetulnya. Tetapi kenapa masih ada kesombongan itu? Sebetulnya itu juga yang ingin ditekankan di dalam gerhana, sholat gerhana ini. Oleh karena itu, pesan itu mestilah kita tanamkan dalam bentuk kesadaran. Kesadarannya apa? Kita kembalikan setiap sholat kita, setiap kita katakan Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar. Dengan maknanya, bukan hanya ungkapannya. Kemudian kita pada saat itu, kita lanjutkan dengan sujud, bahwa kita memang sangat rendah. Tidak ada apa-apa. Baik, sudah jelas di depan Allah. Dan juga demikian kita tidak ada waktu untuk membanggakan diri dan menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun. Alhamdulillah, sekali lagi tentunya kita bertemu dengan kesempatan yang luar biasa ini. Peristiwa ini kita lihat di luar kita ini sudah suasananya adalah cerahnya berkurang ya. Mungkin ini adalah satu kondisinya ya. Kita menyaksikan ini ya, kita ada di sini. Silakan Bapak Ibu bisa menoleh dan melihat keluar ya, bahwa itu adalah kondisinya saat ini. Peristiwa ini terjadi betul-betul bersama dengan kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita pada dua peristiwa yang istimewa yang berkumpul bersama pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.